Wow, jalan cerita Boruto to Blue Vortex lagi-lagi bikin heboh nakama. Akhirnya, kabar terbaru tentang Boruto to Blue Vortex chapter 27 datang juga, dan kali ini ceritanya benar-benar luar biasa. Visual dan penggambarannya keren banget dengan alur yang penuh kejutan. Di chapter ini, Kusana akhirnya diserahkan kepada Sumire, dan momen itu terasa penting banget dalam perkembangan ceritanya. Selain itu, kekuatan ego Jubi yang bisa membelah diri seperti bayangan limbo milik Madara atau kemampuan Zetsu benar-benar bikin kagum. Sementara itu, Jura sedang bersiap untuk bergerak menuju Konoha, membawa ancaman besar yang belum diketahui. Di sisi lain, Kashin Koji memulai langkahnya sendiri, penuh misteri dan strategi tersembunyi, menggunakan kekuatan jutsu spesial miliknya untuk melakukan sesuatu terhadap Inojin. Dan di tengah semua ini, banyak yang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada Himawari di masa depan? Terlihat bahwa perannya bakal semakin menarik karena dari titik inilah Boruto akan mulai memainkan peran terbesarnya dalam kisah ini. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Chapter kali ini disajikan dengan detail luar biasa dan ceritanya dijamin bikin penasaran dari awal sampai akhir. Di bagian pembuka, kita langsung disuguhkan cover story yang memukau. Gambarnya menampilkan Inojin dengan latar belakang penuh warna ungu dan kuning yang tajam dengan tulisan besar Bab 27, mempertaruhkan nyawa, kenali keadilan sejati. Sebuah pesan kuat yang terasa menegangkan sejak awal. Semua ini tentu saja berkat tangan dingin Masashi Kishimoto dan Mikio Ikemoto yang kembali menyajikan adegan pembuka yang penuh emosi. Cerita dimulai dengan suasana yang menegangkan. Setelah terungkap bahwa mereka tidak berdaya di bawah pengaruh kekuatan misterius bernama Myriot, Sarada dan Sumire, terlihat benar-benar tak berdaya menghadapi serangan mendadak dari Demon. Ia masih mencekik keduanya, sementara Sarada mencoba melirik ke arah Sumire dengan tatapan cemas. Demon menatap mereka dengan mata tajam, lalu tiba-tiba ia melepaskan cekikannya begitu saja. Suasana langsung berubah hening. Sumire dan Sarada terkejut. Apa maksudnya semua ini? Demon menatap mereka sambil berkata dengan nada tenang tapi mengancam, "Sekarang kalian paham kan? Kalau aku mau, aku bisa menyingkirkan kalian dalam sekejap, bahkan sebelum kalian sadar apa yang terjadi." Sarada menatapnya dan dengan tenang menjawab, "Tapi kau tidak membunuh kami." Eida yang berada di sana pun menimpali dengan nada heran, "Ya, memang ada yang aneh. Kenapa hanya kalian berdua yang bukan keturunan Otsutsuki bisa bebas dari pengaruh Zen no Omiego?" Sarada diam menatap Eida dalam kebingungan. Eida melanjutkan lagi, "Apakah karena hati kalian sudah direbut oleh Boruto?" Ia kemudian menggeleng sendiri. "Tidak, rasanya bukan itu alasannya. Kalau hanya itu penyebabnya, pasti masih ada orang lain yang terpengaruh dengan cara yang sama. Tapi nyatanya, hanya kalian berdua yang selamat dari kemampuanku. Jadi, kemungkinan besar, akulah yang secara tak sadar membuat pengecualian untuk ki kalian." Sumire dan Sarada tertegun mendengarnya. Mereka saling berpandangan, sementara Eida menatap keduanya dengan ekspresi lembut, tapi bingung. "Mungkin di alam bawah sadarku, aku memang menginginkan hal itu," ucap Eida pelan, "dan Zen no Omiego mewujudkannya." Demon yang mendengarkan dari belakang hanya bisa diam, menatap kakaknya dengan tatapan penuh tanya. Sumire kemudian bertanya, "Kenapa kau melakukannya?" Eida tersenyum kecil, lalu menjawab, "Waktu itu Sarada pernah bilang padaku, kalau begitu mari berteman. Berteman seperti orang lain pada umumnya." Ucapan itu membawa mereka semua ke momen flashback, saat ketiganya masih bercengkerama bersama, tanpa ketegangan, hanya tawa dan kehangatan sederhana. "Kata-katamu waktu itu," lanjut Eida, "membuatku senang sekali Sarada, karena sebenarnya itulah yang selalu aku inginkan, bahkan jauh sebelum aku bertemu kalian." Ia sempat berhenti sejenak menatap langit-langit seolah mencari kata-kata yang tepat. Mungkin ini karena kita sama-sama jatuh hati pada seorang Otsutsuki? Entahlah, aku sendiri tidak benar-benar mengerti. Tapi satu hal yang pasti, inilah bentuk hubungan manusia yang selama ini aku dambakan. Sarada mendengarkan dalam diam, masih tak percaya. Tapi nada tulus dari suara Eida membuat suasana jadi lebih tenang. "Aku tahu kalian tidak punya niat jahat terhadapku," lanjut Eida dengan suara lembut. "Dan kalaupun aku harus mati di tangan kalian, kurasa itu bukan hal buruk."
Ucapan itu membuat Sarada dan Sumire berkeringat dingin. Ketegangan di ruangan itu terasa nyata. Di belakang mereka, Daemon masih berdiri, mengamati. Lalu tiba-tiba Sarada menggenggam tangan Sumire. Mereka saling berpandangan, dan tanpa ragu, keduanya melangkah maju, memeluk Eida dengan erat. Momen itu terasa begitu hangat, bahkan Eida sendiri tampak kaget dan tak tahu harus bereaksi seperti apa. Daemon yang menyaksikannya hanya bisa tertegun. Ia menatap pemandangan itu dan berkomentar dengan nada datar tapi jujur, "Sarada, baru kali ini aku melihat pertemanan di mana orang-orangnya sampai rela mempertaruhkan nyawa satu sama lain." Eida menunduk pelan, senyum kecil muncul di wajahnya. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa diterima sebagai manusia biasa, bukan hanya sebagai entitas dengan kekuatan aneh yang selalu ditakuti banyak orang. Pelukan yang tiba-tiba agresif itu sempat bikin suasana jadi agak canggung. "Kalau begitu maksudnya apa pelukan ini?" tanya seseorang dengan nada bingung. Sar lalu menjawab santai, "Ini tanda kesiapan sekaligus bukti persahabatan kita." Ucapan itu membuat Sumire yang ikut mendengarkan jadi terdiam. Perlahan mereka bertiga menyadari bahwa hubungan mereka kini bukan sekadar teman biasa, tapi teman yang siap bertaruh nyawa bersama. Sumire tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak masalah." Justru kedengarannya seru. Ucapan itu membuat suasana sedikit mencair. Mereka saling mengucapkan terima kasih sementara Daemon tampak bahagia melihat kakaknya akhirnya punya teman yang tulus. Dengan nada lembut, Eida pun menambahkan, "Mulai sekarang mohon bantuannya ya, teman-temanku yang berharga." Daemon hanya tersenyum puas melihat momen itu. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Adegan berpindah cepat ke markas Orochimaru. Di sana, Kashin Koji sedang berdiskusi serius dengan tim intel. Ia membuka pembicaraan dengan penjelasan yang mengejutkan. Salah satu kemampuan Mamushi adalah membelah diri. Inojin langsung terkejut mendengarnya. Koji menambahkan, dan dia bisa melakukannya tanpa batas. Tak ada jumlah maksimal Boruto menyela seperti Kage Bunshin ya. Tapi Koji langsung menggeleng, tidak, keduanya sangat berbeda. Setiap hasil pembelahan Mamushi memiliki kekuatan, daya tahan, dan cakra yang sama dengan tubuh aslinya. Jadi tidak ada pembagian energi sama sekali. Shikamaru tampak berpikir keras. Jadi dia tidak melemah walau jumlahnya bertambah, gumamnya pelan. Koji mengangguk, benar, karena itulah dia sangat berbahaya. Namun, ia menambahkan satu kelemahan penting. Tapi seiring jumlahnya bertambah, kecerdasannya akan turun drastis. Boruto mendengarkan dengan serius. Selain itu, tubuhnya juga akan makin tumpul terhadap rasa sakit dan gerakannya jadi lebih lambat serta sederhana. Shikamaru yang mulai menangkap maksudnya langsung berkata, "Berarti kita bisa memanfaatkannya, kan?" Koji mengangguk lagi. Betul, biarkan dia terus membelah diri sampai cukup bodoh, lalu habisi semuanya sekaligus. Itu strategi paling efektif Shikamaru mencatat detail itu. Tapi Koji belum selesai. Ada satu hal penting, pastikan kalian menghancurkan kedua matanya. Individu yang kehilangan mata tidak akan bisa membelah diri lagi. Inojin langsung membelalak kaget, namun Koji mengingatkan, hati-hati juga karena begitu jumlahnya menurun, kecerdasannya akan pulih perlahan. Saat itulah mereka jadi makin sulit ditangani. Shikamaru berpikir cepat, kalau begitu membiarkan mereka membelah terlalu banyak juga sama repotnya. Koji mengangguk pelan, idealnya batasi jumlah mereka antara 20 sampai 30 saja. Anggap saja kalian sedang melawan segerombolan hewan liar. Saat waktunya tiba, habisi semuanya sekaligus. Namun Shikamaru masih punya kekhawatiran lain. Bagaimana kalau salah satu hasil pembelahan tetap tinggal di markas? Meski kita habisi semua di Konoha, masih ada satu tubuh yang tersisa. Koji menatapnya lalu menjawab tenang. Kalian tak perlu khawatir soal itu. Semua individu hasil pembelahan memiliki naluri untuk berkumpul. Mereka tak bisa lama-lama berjauhan satu sama lain. Bahkan jika ada yang menjaga markas, secara alami dia akan terdorong untuk kembali ke kelompoknya yang paling ramai. Shikamaru mengangguk pelan, baru benar-benar paham. Tiba-tiba Inojin bertanya, "Kalau begitu, kenapa kita harus repot menunggu mereka menyerang Konoha dulu? Kenapa tidak kita serang duluan?" Pertanyaan itu cukup masuk akal, tapi Koji menjawab dengan nada serius. Karena Konoha adalah lokasi pertarungan yang strategis. Di sanalah kita bisa memastikan Jura tidak ikut campur Boruto yang dari tadi dia mulai memperhatikan lebih dalam. Koji melanjutkan, yang diincar Jura sebenarnya bukan Mamushi, melainkan Boruto dan Himawari. Kalau mereka berdua bergerak, Jura pasti akan ikut turun tangan. Tapi jika pertempuran terjadi di Konoha, Jura tidak akan muncul. "Kenapa begitu?" tanya Inojin penasaran. Shikamaru menjawab,
Entah kenapa, Jura tampaknya tertarik dengan Konoha. Beberapa saksi bahkan sering melihatnya di toko buku dan kios cemilan Inojin sampai terbelalak kaget mendengar hal itu. Lalu panel berganti memperlihatkan Jura yang sedang berjalan santai di desa, menikmati dango dan minuman sambil memperhatikan penduduk sekitar. Warga desa hanya bisa menatap dari jauh, tak ada yang berani mendekat meski rasa ingin tahu mereka sangat besar. Serius? Gumam Inojin tak percaya. Shikamaru menegaskan, aku sudah meminta tim sensor untuk terus memantaunya, hanya untuk berjaga-jaga. Situasi ini membuat semua orang terdiam. Kini mereka paham, ancaman yang datang bukan sekadar serangan biasa. Jura, Mamushi, dan strategi yang disusun Koji, semuanya berputar di satu titik penting. Konoha menjadi pusat dari pertempuran besar yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Untuk saat ini, mereka memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Departemen kepolisian juga sudah diperintahkan untuk tidak ikut campur di lokasi tersebut. Nakashin Koji lalu menegaskan bahwa Jura tidak akan tinggal diam melihat kekacauan di Konoha. Mamushi pun memahami hal itu dengan baik sehingga Jura berusaha menghindari kerusakan yang tidak perlu agar emosi tidak semakin tersulut. Boruto kemudian berkata, meskipun Mamushi kehilangan sebagian kecerdasannya dan hanya mengandalkan naluri, rasa takutnya terhadap Jura tidak akan pernah hilang. Koji menyetujui hal itu. Sama seperti rasa penasaran Mamushi yang membuatnya terus mengincar Eida, itulah sebabnya Konoha dianggap sebagai tempat paling tepat untuk menghadapi Mamushi tanpa gangguan dari luar. Setelah itu, Koji beralih pada Inojin. Ia berkata, Inojin, aku ingin kau mempelajari jurus baru. Kalimat itu membuat Inojin terkejut, bahkan Boruto ikut menatapnya penasaran. Koji menjelaskan lebih lanjut, jurus ini adalah versi yang lebih kuat dari Shintenshin no Jutsu milikmu. Bisa dibilang, jurus ini akan menjadi kunci dalam pertarungan kalian melawan Mamushi. Inojin masih bingung, tapi Koji menegaskan lagi bahwa itulah alasan ia memanggilnya ke tempat itu. Hah? Jurus baru? Gumam Inojin kebingungan. Lalu Koji memberitahu kabar yang cukup mengejutkan. Mamushi akan muncul di desa sekitar 1 minggu lagi, namun bisa saja lebih cepat. Artinya, mereka tak punya banyak waktu. Dalam 2 hari, kau harus menguasai jurus itu dengan sempurna, katanya dengan tegas. Inojin langsung protes, 2 hari? Aku bahkan belum tahu jurus apa yang dimaksud. Tapi Koji menimpali dengan tenang, kau pasti bisa karena jurus ini sebenarnya adalah hasil pengembanganmu sendiri. Jurus yang kau buat untuk membalaskan dendam Himawari. Ucapan itu membuat Inojin terdiam kaget. Shikamaru yang mendengarnya pun berkeringat dingin, merasa suasana jadi tegang. Barusan kau bilang apa? Tanya Shikamaru dengan nada serius. Koji hanya menatapnya datar lalu berkata, sorot matamu berubah, bukan? Tentu saja kita akan menghindari masa depan seperti itu. Tapi teori dan teknik yang kau temukan di sana sangat berharga. Itulah yang ingin kusampaikan. Mendengar itu, Inojin menghela napas dalam dan akhirnya menegaskan tekadnya. Tak perlu 2 hari, 1 hari pun cukup bagiku. Boruto melihat semangat itu dengan kagum. Lalu, adegan berpindah ke markas besar Konoha Gakure. Di sana Amado tampak memantau layar monitor, meninjau rekaman pertarungan antara Kawaki dan Jura yang menampilkan kekuatan Mokuton luar biasa. Kawaki berdiri di belakangnya dan bertanya, bagaimana? Ada informasi yang bisa kau temukan? Amado menjawab dengan ekspresi sulit terbaca. Serangan itu memang berpengaruh terhadap tubuhnya, tapi pohon yang dia tumbuhkan bukan pohon biasa. Itu jelas Mokuton, pohon dewa yang memiliki kekuatan regenerasi dan bisa digunakan sebagai senjata sekaligus perisai. Kawaki menatap tajam. Kau ingin bilang dia tidak punya kelemahan, begitu? Tanya Kawaki. Amado menjawab pelan. Jangankan kelemahan, aku bahkan mulai berpikir apakah mungkin dia benar-benar bisa mati. Namun Kawaki memotong cepat, penuh keyakinan, tidak mungkin. Aku bisa merasakannya, dia masih bisa dikalahkan. Amado tampak gelisah. Kawaki melanjutkan dengan nada tegas. Tapi dengan kekuatanku sekarang itu belum cukup. Aku butuh lebih banyak kekuatan darimu. Amado berkeringat dingin, merasa tertekan oleh tatapan dingin Kawaki. Ia berusaha menenangkan. Kawaki, aku tidak bermaksud buruk. Tapi jika kau memaksakan diri seperti ini, tubuhmu bisa hancur bahkan sebelum bertarung lagi dengannya. Namun Kawaki tidak peduli. Ia mencengkeram kerah Amado dengan kasar, menatapnya tajam. Kau ingin bertemu dengan putrimu Akebi, bukan? Kalau begitu lakukan saja apa yang kukatakan. Setelah aku menghabisi semua musuhku, barulah kau boleh menuruti keinginanmu itu. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu.
Amado terdiam. Pandangannya beralih pada tabung besar di sampingnya, tempat di mana tubuh Akebi disimpan. Ia tahu Kawaki tidak main-main. Amado hanya bisa menatapnya serius, sadar bahwa hidup dan harapan terakhirnya kini tergantung pada keputusan anak itu. Sementara itu, di markas besar organisasi Konohagakure, suasana makin rumit. Percakapan serius terjadi antara para petinggi. Mereka sedang membahas hasil investigasi dari kejadian sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan, interogasi terhadap Boruto tidak menunjukkan bukti apapun. Kobo, asisten dari Daimyo, menambahkan, justru karena itu tindakan Boruto terlihat terlalu normal, seperti mata-mata yang sengaja berperilaku wajar agar tidak dicurigai. Ia terus menekan Konohamaru dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Alasan kami memanggilmu kemari, Konohamaru, adalah untuk menggali informasi lebih dalam, ujar Kobo dengan nada tegas. Konohamaru menatap mereka dan menjawab tenang. Yang bisa kukatakan hanyalah saat interogasi itu, aku benar-benar membenci Boruto. Kalimat itu menggantung di udara, menimbulkan suasana hening yang penuh tekanan. Percakapan di ruang itu makin memanas, suasananya penuh tekanan. Salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara dengan nada serius. Ia mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh dari orang yang selama ini dianggap pemberontak itu. Bukan sekadar memberontak, tapi ada sesuatu yang terasa janggal dari sikap dan tindakannya. Semua mata pun langsung tertuju padanya, terutama pemimpin Anbu yang tampak mendengarkan dengan penuh perhatian. Kobo juga ikut menimpali dengan ekspresi tidak puas, seolah tidak setuju dengan pandangan lawannya. Ia menegaskan kalau orang itu mungkin sudah termanipulasi oleh sesuatu yang belum mereka pahami. Apa kau tidak sadar kalau dirimu cuma sedang dimanfaatkan, Sarui? Katanya dengan nada tajam. Suasana semakin tegang saat Kobo melanjutkan dengan nada meremehkan, dan kau masih bisa bicara seperti itu di saat genting begini? Apa kau tidak tahu posisi dirimu sekarang? Ia kemudian menoleh ke arah Sarutobi Konohamaru dan berkata sinis, kalau cuma keras kepala itu masih bisa dimaklumi. Tapi dia ini bodoh, sama sekali bukan tipe orang yang cocok jadi mata-mata. Ucapannya jelas menyinggung banyak pihak di ruangan itu. Lalu Kobo menambahkan sesuatu yang membuat semuanya terdiam, berarti orang yang membantu Boruto kabur waktu itu bukan dia, tapi pihak lain. Belum sempat mereka melanjutkan diskusi, tiba-tiba Konohamaru mendengar suara misterius di dalam pikirannya. Suara itu sangat jelas meski tak ada satupun yang berbicara di sekitarnya. Konohamaru, ini aku. Jawablah tanpa suara, kata suara itu dengan tegas. Seketika Konohamaru terperanjat, matanya refleks melirik ke sekitar, tapi tak menemukan siapapun. Lalu suara itu kembali terdengar lebih mendesak. Aku tidak punya banyak waktu, jadi dengarkan baik-baik. Yang membantu Boruto melarikan diri adalah aku. Mendengar itu, Konohamaru terdiam. Pikirannya langsung kacau. Suara itu milik Kamaru dan pengakuannya benar-benar mengguncang. Ia tidak percaya bahwa orang yang selama ini dianggap rekan setia justru berada di balik pelarian Boruto. Kecurigaan pun mulai muncul, bukan hanya pada Boruto tapi juga pada Kamaru sendiri. Gerak-geriknya belakangan memang terasa aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Namun suara itu kembali bicara dengan nada tegas namun terdengar tulus. Aku yang memberitahu Mitsuki kode sandinya, supaya dia bisa melepaskan borgolnya dan ikut keluar. Sekarang aku bekerja sama dengan Boruto, atas kehendakku sendiri. Ucapan itu membuat Konohamaru benar-benar terkejut. Ia tidak tahu apakah harus marah, kecewa, atau justru bingung. Kenapa? Gumamnya pelan hampir tak terdengar. Suara Kamaru menjawab cepat, kau pasti sudah tahu alasannya sekarang, kan? Tentang Bogedama itu. Dengarkan baik-baik, cepat menjauh dari tempatmu sekarang. Tunggu perintah berikutnya, cepat lakukan kalau kau dengar ini. Setelah itu, suara itu menghilang begitu saja, meninggalkan Konohamaru dalam kebingungan. Dalam diamnya, Konohamaru menatap lantai, pikirannya berputar cepat. Ia teringat ucapan Boruto di Sonagor waktu itu, kata-kata yang diucapkan dengan penuh kemarahan dan tekad kuat. Semua itu kini seperti potongan puzzle yang mulai menyatu, membentuk gambaran besar yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Namun satu hal pasti, perasaan curiga, cemas, dan tanggung jawab kini bercampur menjadi satu di benaknya. Sesuatu besar sedang terjadi dan ia tahu waktunya tidak banyak. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu sampai semua tindakannya terungkap. Shikamaru yang tampak serius kali ini. Dengan nada rendah namun tegas ia berkata, maaf kalau terdengar seperti permohonan sepihak, tapi tolong dengarkan dulu. Aku ingin kau bekerja sama dengan kami, terutama dengan Boruto yang pasti sudah kau kenal. Tentu saja keputusan tetap di tanganmu. Tapi kalau bisa, percayalah padaku, Sarui.
Kumohon, pinjamkan kekuatanmu sekali lagi. Kata-kata itu mengalun penuh harapan, menunjukkan betapa pentingnya peran Sarui dalam situasi kali ini. Konohamaru berdiri tegak, memancarkan wibawa seorang pemimpin sejati. Namun tak lama kemudian, suasana berganti, panel cerita berpindah ke rumah Eida dan Damon. Di sana, Eida bersiap-siap. "Oh, sudah waktunya ya. Aku harus segera ke laboratorium," katanya sambil berdiri. Sumire ikut berdiri, tersenyum sopan dan berpamitan. "Kalau begitu aku juga pamit ya," ujar Sarada yang ikut hendak pergi. Tapi tiba-tiba Eida menahan mereka. "Tunggu dulu, Sarada, kamu nggak boleh pergi. Kita belum selesai bicara kan?" Ucapnya dengan nada sedikit manja tapi juga tegas. Sarada terdiam sejenak, tampak agak kesal. "Hei Sumire, tolong dong," katanya pelan, berharap sahabatnya bisa membantu. Tapi Sumire hanya tersenyum canggung, melambaikan tangan, dan berkata, "Sampai jumpa nanti, Sar. Selamat bersenang-senang ya." Ia pun melangkah keluar. Namun begitu pintu dibuka, siapa sangka sosok yang muncul di baliknya membuat suasana langsung berubah. Boruto berdiri di sana. Sumire terkejut setengah mati. Boruto?" Serunya kaget. Boruto hanya tersenyum santai, seolah kemunculannya sudah direncanakan. "Yo Sumire," sapanya singkat, tapi momen itu ternyata tak luput dari pengawasan seseorang di tempat lain. Mitsuki dengan ekspresi tenangnya mengamati semuanya dari kejauhan. Tatapan matanya dalam dan penuh makna, seakan ia sudah tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi. Ia menjadi penghubung penting antara kisah Boruto dengan bayang-bayang masa lalu Orochimaru. Dari sudut pandang Mitsuki, terlihat jelas Boruto mengeluarkan pedang Kusanagi. Cakra biru berputar lembut di sekitar bilahnya, menandakan teknik tinggi yang sedang ia gunakan. Sumire terdiam kagum, lalu mendengar Boruto menjelaskan, "Ini kenjutsu aliran Uchiha Hagoromo. Teknik melapisi pedang dengan cakra supaya tetap tajam dan nggak mudah retak." Tapi Boruto tampak kecewa saat memperlihatkan retakan di pedangnya. "Sayangnya konsentrasiku sempat goyah. Jadinya begini deh," Sumire memperhatikan dengan serius. "Maaf, ketua kelas," kata Boruto sambil menatap Sumire. "Aku ingin kau memperbaiki pedang ini dalam seminggu." Lalu ia mengeluarkan sebuah gulungan ninja dari jubahnya dan menyerahkannya. "Coba lihat ini." Sumire membuka gulungan itu, matanya langsung melebar kaget. "Ini teknologi yang belum ada di dunia sekarang ini," serunya kagum. Boruto mengangguk pelan. "Penelitianmu suatu hari nanti akan sampai ke tahap ini, Sumire. Tapi untuk sekarang, aku nggak bisa jelaskan lebih banyak. Yang jelas, aku butuh bantuanmu." Sumire menutup gulungan itu, pelan menatap pedang Kusanagi dengan wajah serius. "Kalau benar diperbaiki dengan teknologi ini, pedangmu akan lahir kembali dalam bentuk yang berbeda sama sekali," katanya. Boruto tersenyum ringan dan menyerahkan pedangnya sepenuhnya. "Kalau pedangnya jadi lebih kuat, guruku pasti nggak akan protes kan?" Canda Boruto mencoba mencairkan suasana. Sumire hanya menghela napas kecil, menahan gugup. "Baiklah, aku akan coba. Tapi satu hal dulu," katanya sambil mengepalkan tangan. Boruto menatap heran. "Apa itu?" Sumire menatap balik dengan senyum lembut. "Jangan panggil aku ketua kelas lagi. Cukup panggil Sumire." Boruto terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Sumire kemudian berjalan menjauh sambil melambaikan tangan. "Lihat saja nanti, aku akan bikin pedangmu jadi lebih keren, Boruto-kun." Boruto hanya berdiri diam, memperhatikan langkah Sumire sampai menghilang di ujung jalan. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana damai di tengah semua rahasia besar yang belum terungkap. Beberapa hari pun berlalu. Adegan berganti ke perbukitan Kage, tempat megah di atas desa yang kini tampak lengang tapi misterius. Angin bertiup kencang melewati dinding dan pepohonan, lalu tiba-tiba muncul sosok-sosok aneh. 5 makhluk menyeramkan muncul di antara kabut. "Kaeda, kau di mana?" Terdengar suara berat bergema. Mereka adalah Ego Jubi, 5 entitas buatan yang lahir dari inti kekuatan Jubi sendiri. Sosok utama yang disebut Mamuzi yang asli berdiri di depan dan berkata dengan suara datar namun mengancam, "Sembunyikan reaksi cakramu. Jangan biarkan para pengintai mendeteksi keberadaan kita." Perintah itu langsung dipatuhi oleh keempat lainnya yang segera menutup aura mereka rapat-rapat. Ternyata kedatangan mereka bukan tanpa tujuan. Mereka membawa misi besar, menyusup ke wilayah yang dijaga ketat demi melindungi Eida dan mungkin juga mengguncang Konoha. Ketegangan pun meningkat. Latar berubah menjadi sunyi, hanya suara angin dan desiran cakra yang samar terdengar. Dan begitulah cerita diakhiri dengan catatan yang menggantung.
Serangan baru tampaknya akan segera datang dengan kekuatan misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dunia ninja kembali diambang krisis besar dan Boruto bersama teman-temannya akan kembali terlibat dalam babak pertarungan yang lebih rumit dari sebelumnya. Penutup chapter 27 ini terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Dengan pesan singkat di akhir disebutkan bahwa kisah selanjutnya akan berlanjut pada 19 November pukul 10 eksklusif di Manga Plus. Sebuah akhir yang membuat semua penggemar menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan penuh misteri dan kekuatan baru di Boruto to Blue Vortex. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini and will be come back again.